Merah. Sama itu juga. Tayamum ya. Hah? Ayam? Pembahasannya maksudnya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ila an qala. Faslun. Adab tayamumi, bermula ini itu pembahasan adab bertayamum. Sok mau sambil ngopi-ngopi, ngeteh, enggak. Ngerujak. Biasanya enggak dibagi. Fa in ajazta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da talabi. Fa in, maka jika ajazta, tidak mampu siapa engkau, alhamdulillah, an daripada isti'mali menggunakan alma'i air, karena sebab yang pertama lifaqdi, karena ketiadaannya hi air, ba'da talabi, setelah pencaharian. Jadi setelah searching, nyari-nyari air ternyata tidak menemukan air sama sekali. Misalnya ini di kampung kita di Babakan Sekawangi, naudzubillah min dzalik. Pada akhirnya kemudian tidak ada air, sama sekali tidak ada air. Maka karena ketidakadaan air itu boleh kita bertayamum sebagai pengganti daripada berwudu. Atau karena sebab li'udhrin, atau karena uzur, ya. Atau karena uzur, diantaranya seperti min marodin, daripada sakit. Misalnya kata dokter, nah jangan pakai air dulu ya. Lantas pakai apa dok? Oli. Maka karena kata dokter itu sebab kita sakit dan tidak diperbolehkan untuk kena air, misalnya kata kedokteran, ya, jangan kata dukun, ya, kata kedokteran. Au limani'in, atau karena adanya mani'. Mani' itu apa? Penghalang atau pencegah min, daripada al-wusul, sampainya kita ilahi, pada air. Artinya untuk mendapatkan airnya sulit. Ada sih airnya ada, tapi untuk mendapatkan air itu sangat-sangat sulit. Disebabkan karena apa? Min sabu'in, karena ada hewan buas. Jadi ketika mau ngambil air kita harus tarung dulu dengan singa misalnya. Ya, ada buaya misalnya, misal ini mau misalnya ada dinosaurus yang menghadang kita. Maka karena untuk sampai pada air itu sulit karena ada dinosaurus, terus apalagi macam-macam saurus itu, macam-macamnya apa? T-Rexaurus. T-Rexaurus, kan ada T-Rex, apalagi Brunto, Birdsaurus, ya.
dan berat-berat yang lainnya. misal au hamsin, atau karena disandra. Ya. Misalnya ada peperangan, pada akhirnya kita tersandra, tidak bisa kemana-mana. Namanya tersandra kan di penjara, kita nggak boleh kemana-mana tuh. Nah, maka boleh kita bertayamum, boleh, nggak apa-apa. Ada yang mau disandra? Au kanal ma'ul hadiru, atau karena ada apa al-ma'u, air, al-hadiru, yang ada itu ternyata tahtaju, kau membutuhkan ilai pada air tersebut untuk apa? Li'atsyika, untuk minummu, karena sebab kau haus. Li'atsyika, karena kehausanmu. Atau atsy rafiqika, atau kehausannya rafiqika, kawanmu. Ketika Sahila hendak berwudu, ternyata dia tidak mendapatkan air untuk minum. Ceket dulu Nabi, ya Allah. Nah, misalnya, maka di saat itu Sahila membawakan air 1 ember buat dia minum, misalnya. Butuh, sangat dibutuhkan kan airnya kan untuk minum. Maka kalau tidak ada air lagi, terkecuali air itu adalah hanya untuk minum misalnya, maka kembali kepada fala tadlimu anfusakum, jangan kalian mendolimi diri sendiri. Sehingga pada akhirnya karena sebabnya urgensi seperti itu, diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi jangan ujuk-ujuk abi mah bade tayamum lah, dasar wakeneh jeung wudu kehed tong kitu. Kana, atau ada apa air milkan, itu milik li ghairika, selain dirimu. Ada air, tapi airnya itu ternyata bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah, bukan. Maksudnya milik orang lah, milik orang lain. Oh ya kan, airnya milik Allah kan. Nah ini misal ada airnya ada, tapi ternyata air itu bukan punya kita, tapi punya orang lain. Orang lain itu dapat beli misalnya 1 drum misalnya. Buat apa? Buat minum. Minumnya 1 drum. Misalnya, walam yabi, dan orang itu tidaklah yabi menjual air tersebut illa terkecuali biaksari, dengan harga yang sangat mahal, min samanil misli, daripada harga pasar. Biasanya 1 liter itu berapa? 1 liter. Ya, Aqua aja nih ya, perusahaan kita ini, CV Darul Furqon, ya, ta'biatul miyah, isi ulang Darul Furqon itu 1 galonnya itu, ya sekalian promosi lah, nggak apa-apa. Jadi kalau apa di kita itu 5.000 ya, kalau diantar 7.000. Tapi kalau diantarnya Papua Pak, ya mohon maaf Pak, ya. Kalau antar kampung di sini sih oke lah, nggak apa-apa 7.000. Tapi kalau sudah luar Bandung misalnya, ya, diantarnya ke Bandung, maka untuk airnya murah 5.000 saja, untuk biaya antarnya 15.000. Ya, sepakat tidak? Harus sepakat ya. Ini sembari promosi. Tapi mohon maaf kalau dikirimnya ke Papua atau ke Kalimantan, mohon maaf kita minta untuk bayar ongkosnya atau ongkirnya itu 250.000. Murah di kita, airnya cuma 5.000 saja, ongkirnya 250.000. Ya. Artinya seorang ini dia punya air, tapi ternyata airnya itu tidak dia jual. Ya. Boleh dijual tapi harganya lebih melonjak misalnya. Maka karena kita tidak mampu untuk membelinya, itu jangan paksakan untuk menggunakan air punya orang itu.
Ya. Hukumnya apa? Haram. Karena kan dalam kitab apa tuh? Dalam kitab Fathul Qorib gitu kan? Dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab Safina, Kasyifatus Saja, Nailur Roja, itu kan tidak diperbolehkan kita berwudu dengan air-air yang ternyata dapat gosok. Dapat nyolong, nggak boleh. Saat kalau ada air tapi airnya air kopi lah. Aukana bika jarohatun, ya. Atau ada bika pada dirimu jarohatun, luka koreng, ya. Ada luka habis tersayat gergaji mesin. Tersayat pakai gergaji mesin, potong, Pak. Nah, au maradun, atau ternyata ada penyakit yang memang takhafu, kau khawatir minhu, dari penyakit itu, ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Khawatir kalau kamu pakai air ternyata penyakitnya bertambah-tambah. Ya, bertambah hampir mati misalnya. Misal, ini misal saja. Maka fasbir, tahan sejenak, tahan. Hatta sampai yadkhula, masuk apa? Waktul fardhati, waktu sholat fardu. Ya. Tahan sejenak, jangan kemana-mana, ya, tetap di channel kita Darul Furqan Official. Tahan sejenak, jangan langsung wudu. Ya, karena memang tidak bisa menggunakan air, maka tahan terlebih dahulu, tunggu sampai kemudian adzan, misalnya adzan zuhur itu berkumandang. Artinya ini berarti tidak boleh, tidak boleh kalau bertayamum itu di luar waktu. Misalnya hendak sholat duhur, kemudian pada akhirnya kita bertayamum sebelum waktu masuk duhur, itu tidak boleh. Jadi harus apa? Harus tunggu dulu sampai kemudian waktu duhur itu masuk. Nah, ketika sudah masuk waktu duhur, apa yang harus dan hendak kita lakukan? Summa iqsid su'idan thayyiban alaihi turabun khalisun. Tuh, lagi-lagi nama khalis di mana-mana kesebut. Dari tenggorokan. Summa, kemudian cari olehmu su'idan, tanah thayyiban, yang baik. Artinya tanah yang baik adalah tanah yang kira-kira tidak ada najis yang menempel di atasnya. Ya. Tanah yang baik itu tanah yang tidak ketempelan atau tidak kejatuhan najis. Baik di situ. Alaihi, yang mana di atas turab, di atas tanah, di atas sa'id, itu turabun, bermula adanya turab, debu. Debu yang mana? Debu yang membeledug. Apa itu membeledug gitu? Bahasa apa itu membeledug? Ada debu yang kiranya ketika kau kepakkan sayapmu itu, tanganmu itu ke atas tanah, prak, ada debu yang kemudian mumbul. Apa itu mumbul? Nah, ngegelebuk. Itu namanya ngegelebuk. Nah, itu namanya apa? Ngebeleduk atau ngegelebuk. Ya, debu yang ngegelebuk. Jadi logatannya gitu aja, logatannya debu yang ngegelebuk gitu. Iya. Kira-kira ya, karena ya entah, wallahu alam, apakah ada tanah yang kemudian tidak ada debu yang ngegelebuknya, ada ya? Ada tanah basah mungkin ya? Iya, tanah basah, tanah liat. Liatin apa? tanah liat. Ya, tanah liat itu karena dia suka liat. Liatin apa? Tuh. Khalisun, yang khalis. Khalis, yang bersih, ya. Yang bersih tuh. Kan kalau ngasih nama anak itu khalis ya. Turab khalis. Parah ente, astagfirullahaladzim. Syahadat lagi ente. Khalisun, yang bersih, tohirun, yang suci. Pastikan si debunya itu suci. Wih, ente senang amat kayaknya ngehina saya ya Allah. Oh iya.
Tebal men. Tahirun yang suci, pastikan si tanah debunya itu suci, nggak boleh najis, apalagi di atasnya ada tai embe misalnya, nggak boleh. Lebih parah, saya nyontohinnya tai embe, ini tai asir, tambah parah ente. Astagfirullah. Khawatir apa? Ketika kemudian ada tai, apa kotoran tai ada kotoran misalnya di atas apa, di atas debunya, kemudian kamu kepakan telapak tanganmu itu, tambah itu kotoran masih basah, pak, gluk. Ya Allah Rabbi. Layinun ya, dan pastikan debunya itu lembut, ya, jangan kasar, ya. Bisa kasar jaga. Yang lembut ya, debunya yang lembut. Cari ya. Diingat ketika bertayamum setelah masuk waktu salat. Fadrib. Kemudian apa? Itu. Keplukan. Pukul. Ya, fadrib maka pukullah olehmu alaihi di atas turabun khalisun tahirun layinun tadi, di atas debu yang bersih, yang suci juga lembut, bikafaika dengan kedua epek-epekmu, ya, dengan kedua telapak tanganmu. Coba angkat telapak tangannya, khawatir ada yang nggak punya telapak tangan, coba. Ada ya? Ada, Agus. Yang lu Agus gak punya telapak tangan. Tapi masya Allah, ini lagi ke sono lagi. Bikafaika dengan kedua telapak tanganmu, dhaman halnya dirapatkan. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan dirapatkan. Ini menurut pendapatnya Imam Ghazali. Ada juga yang kemudian berpendapat mufarijan, begitu, direnggangkan, begitu ya. Ada yang dirapatkan, ada yang direnggangkan. Yo mangga itu mah, mau dirapatkan, mau rapat beneran, mau rapat pleno juga nggak jadi masalah. Mau rapat dengan DPR juga nggak apa-apa, ngurusin Pertamax dicampur dengan Pertalite. Prit. Ya nggak apa-apa ya, emang salah kok. Oh ya, selama ini kasihan orang-orang yang suka pakai Pertamax, itu kasihan itu. Dari tahun 2019 sampai tahun 2025 ini sudah tertipu sama Pertamina. Kurang ajar ya Bang ya. Jual Pertamax dicampur sama Pertalite. Lah untunglah kalau kita. Jadi bedanya Pertamax sama Pertalite itu apa? Bedanya kalau Pertamax sama Pertalite itu, Pertamax itu Pertalite yang tidak ngantri. Ya kan? Iya. Jadi Pertamax sama Pertalite bedanya di situ aja. Kalau Pertamax itu sebenarnya Pertalite yang tidak ngantri. Itu aja. Kalau Pertalite kan ngantri banget kan? Ngantri banget. Makanya karena malesnya itu ngisi pakai Pertalite karena ngantri. Cari yang nggak ngantri, Pertamax. Jadi Pertamax itu Pertalite yang nggak ngantri. Tuh, dhaman baina asabi'ika, dirapatkan antara asabi'ika, jari jemarimu. Coba ada jarinya ada. Coba ada. Takutnya ada yang nggak punya. Ada. Coba. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Sing mudah-mudahan orang mah dijaga nafsuna, dijaga hawana, ulah sampai kebablasan. Sing ingat Allah, sing ingat Rasulullah. Guys, ingat ke Allah jeung Rasulna, ulah ka mana-mana nya. Tah ku sabab teu ingat Allah jeung teu ingat Rasul mah sok kos kitu tangkena. Jadi kos kitu naudzubillahi min dzalik. Kan ulah pacarannya kayak weh pacarana iraha tos kawin tak pacaran, tak lain ke pacaran tuh tak mangarana kawin. Terus nanti aja ya Hasna ya, jangan buru-buru. Kan ada lagunya, jangan buru-buru, kan ada kan lagunya ya, jangan buru-buru. Awas mana dia ya, dia jangan buru-buru dia ya, nanti aja kalau udah lulus nggak apa-apa. Loh, iya kan, nggak salah kan? Misalnya setelah wisuda dari pondok, langsung minta sama mama, I want to kawin.
I want to kawin. Saya mau kawin mah. Ayeuna pisan, ayeuna. Sudah ada pasangannya. Pilihannya sudah mah. Siapa? Embe. Ya nanti aja. Sabar ya. Yasir, Yasir mah beda. Yasir kan Yasir ndak mau dia ya. Jadi ingin ya, apa namanya? Yamtasilu ingin mencontoh siapa? Li Imami An-Nawawi. Ya. Mau apa namanya? Mau mencontoh Imam Nawawi katanya insya Allah luar biasa. Jadi alhamdulillah beliau selama di pondoknya pun hari ini sudah mengarang kitab berapa? Sehingga terus nyontoh itu yang bagus-bagus Imam Nawawi contoh ke situ. Astagfirullahaladzim, untung nggak kedengeran nih. Ya, wanwi. Setelah itu apa? Ketika menepukkan si Jubedah. Wanwi kemudian inwi. Apa inwi itu? Niat. Kapan? Ketika itu. Udah aja jangan dipikirin. Jangan terlalu banyak dipikirin, biasa aja. Tenang aja, jodoh mah nggak kemana. Ada, tenang aja, itu pun kalau kebagian. Bisa nggak kebagian ya ini ya, share ya. Soalnya banyak yang nikahnya sampai 4, 5 ya. Jadi dapat nggak kebagian, tenang, dibagi nanti. Astagfirullahaladzim. Udah jangan banyak dipikirin, pusing. Aduh, astagfirullah. Parah sih Satriannya. Nyontohinnya parah, nggak beres nanti nyontohinnya nih. Nyontoh itu yang baik, Imam Ghazali, nyontoh itu ya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Nawawi. Nyontoh ke situ. Astagfirullahaladzim. Udah, untung nggak kedengeran. Wanwi istiba'ata fardhi shalat. Dan niat kapan? Ketika menepukan kedua telapak tanganmu pada tanah itu, niat apa? Istiba'ata akan agar dibolehkannya melakukan fardhi kefarduan as-sholati salat. Jadi niat di situ. Jadi bukan di wajah ya. Bedanya kalau wudu itu di wajah, kalau ini masih mikirin aja dari tadi kayaknya nih. Astagfirullahaladzim, cungir dan ya, diulang. Jadi bedanya antara wudu dengan tayamum, kalau wudu itu niatnya di mana? Di mana-mana. Di wajah. Kalau tayamum ini pada kesurupan apa nih habis sholat tarawih jadi begini nih. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, mohon maaf. Santri kami hari ini sedang tidak sehat karena belum minum obat, mohon maaf. Obatnya habis. Aduh, Masya Allah. Diulang. Sampai mana tadi? Tuh, kan lupa saya. Hah? Sampai lutut? Oh iya, muka. Aduh, tebal lagi. Atau pan ustad dengan awal-awal ijen tuh dah siana beneruskan. Non diteruskan matakan lanjut ngajinya ya. Diulang. Jadi bedanya antara wudu dengan tayamum itu niatnya kalau wudu di muka ya, tapi kalau tayamum itu di mana? Hah? Kol ya. Emang beda mutasawifin mai. Hati boho. Heuh nyaho niatnya di hati. Ye na ye. Pas di mana orang niatna? Nah. Jadi ketika apa? Ketika menepukan telapak tangan ke tanah. Itu bedanya antara wudu dengan tayam. Astagfirullah. Aduh, kacau. Wamsah bima wajhaka kullahu marratan wahidatan. Wamsah dan pel. Kopat imsah kan ngepel kan sama aja kan? Ya. Ya walad, imsahil bilad. Apa artinya imsahil bilad?
Pel itu keramik itu. Nah. Imsah itu artinya pel. Imsah, usaplah, usap. Imsah, usaplah bihima dengan kedua telapak tanganmu. Keramik. Wajahaka, wajahmu, kullahu, semuanya. Yang punya wajah itu pun ya. Kalau nggak punya wajah itu biasanya malu-maluin itu. Wajahaka, wajahmu, kullahu, semuanya. Ya, semua wajahmu. Emang sabaraha ya, sabaraha banget. Nuhun di sini semuanya ya, semua wajahmu. Bukan 5 berarti banget nanya dewa malahnya. Ganesha. Ya, maksudnya semuanya itu ini gitu, seluruh wajah. Maratan wahidatan, satu kali itu sudah cukup. Jadi enggak mesti harus meninggalkan likan atudak penuh hujung debu atau kena 3 kali mah geus sakali we cukup. Wala tatakallaf, dan jangan tatakallaf, biasa aja. Jangan pakai emosi. Wala tatakallaf, dan jangan memaksakan diri untuk apa? Isholal gubari, untuk mendatangkan debu, ila kepada mana bitisyari, tempat tumbuhnya rambut, khofa yang tipis, au katufa atau tebal. Ya, jadi nggak perlu dipaksa-paksakan debu itu harus masuk ke sela-sela rambut, nggak perlu. Isi ketombean. Ya, jangan. Suma inza khotamaka. Nah, kemudian lepaslah khotamaka, cincinmu. Nah, ini nih, cincin. Nah, ini cincin ya. Nih, tuh lihat. Tuh, cincin. Ya. Cincin batu. Ya. Tapi harus dipastikan ini batunya bukan batu nisan, Mbak ya. Hajar aswad. Wanion hajar aswad ditempelkan ka dieu atuh. Bau batu. Jadi sorotan internasional bernaing. Jadi kalau kiranya kita sedang menggunakan cincin, terserah mau cincin batu, cincin cincin kayu, kan ada yang pakai cincin kayu, gaharu ya, kayak gaharu. Kauka, ada yang pakai cincin kauka, ada? Nggak ada. Mas tegaduh, kauka tegaduh. Misalnya ketika kita menggunakan cincin, maka sebelum kita mengusap kepada tangan kita, maka lepaskan dulu cincinnya. Lepaskan, begitu. Apa tujuannya? Agar si debu itu merata ke tangan. Ya, agar debu itu merata. Jangan sampai ada yang tertinggal satu anggota tangan, satu pun jangan ada yang tertinggal. Wadrib, dan tepuklah. Bukan tepuk tangan. Wadrib, dan tepuklah. Dorbatan saniyatan, halnya tepukan yang kedua. Mufarrijan, halnya merenggangkan apapun baina aswabiika, antara jari jemarimu, direnggangkan. Ya. Dan harus dipisahkan. Misalnya kita bagi dua begitu, Ustaz. Yang sebelah kanannya untuk wajah, sebelah kirinya untuk tangan. Jangan di tempat itu lagi. Ya, pindah tempatnya. Paham? Jangan di satu tempat, dipindahkan ke tempat yang lain. Kemana gitu, misalnya ke Cileunyi atau kemana, terserah. Kejauhan, ya sampingnya sendiri. Ya. Nah. Wamsah bihima, kemudian usaplah bihima dengan kedua telapak tanganmu itu, yadaika, pada kedua tanganmu, ma'af mirfaqoika, sampai kedua sikumu. Caranya bagaimana? Lihat, perhatikan. Bersih ya? Bersih kan? Tuh, suci insyaallah. Suci dalam debu. Perhatikan. Kita tepuk dulu, ini untuk tangan ya. Nah, sudah itu yang sebelah kiri ini
Ini tempelkan ke zahir tangan kanan. Begitu. Oke? Tuh. Ya. Set. Sampai kemana? Ke siku. Putar. Set. Nah. Tarik. Tahan. Tahan. Ganti yang ini ke sini. Nah, set. Putar. Set. Tahan. Nanti pas ini begitu. Oke? Bisa dipaham semuanya ya? Gampang toh? Gampang. Itu caranya. Fa'il lam tastau'ibuma, maka jika lam tidaklah tastau'ib, engkau meratakan huma kedua tanganmu itu, misalnya kiranya ada ragu-ragu, oh ini kayaknya ada satu anggota badan tangan, anggota tangan yang pada akhirnya tidak kena debu, tidak rata misalnya, ada kekhawatiran seperti itu, maka fadrib, maka pukul lagi dorbatan ukhra, pukulan yang ketiga. Sampai kapan? Ila, sampai an, hendaknya tastau'ibaha, engkau meratakan huma kedua tanganmu itu, sampai kemudian diyakini debu itu rata pada tangan, begitu. Selesai itu summa imsah, kemudian usaplah ihda kafaika, salah satu kedua telapak tanganmu, bil ukhra dengan yang lain. Nah, yang terakhir tadi. Set, tahan, set, tahan. Nanti baru begitu. Nah, imsah ihda kafaika bil ukhra. Nah, begitu. Ya, bisa difaham, bisa difaham? Paham ya? Paham enggak? Paham enggak? Paham ya? Paham. Wamsah, dan usaplah ma baina asabiika, apapun yang ada di antara asabiika, jari jemarimu, bitakhlili, dengan menyela-nyelanya, seperti tadi menyela-nyela begitu, tuh, di sela-sela begitu ya, di sela-sela. Dan ingat, tayamum itu hanya diperuntukkan untuk satu sholat fardu saja. Untuk sunnah silakan mau ribuan rakaat sekalipun dengan satu tayamum tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk sholat fardu, satu tayamum diperuntukkan untuk satu sholat fardu. Sunnah bebas, terserah. Maka kata Imam Ghazali apa? Wasolli, dan sholatlah engkau bihi, dengan satu tayamum, fardhon wahidan, satu sholat fardu. Wa masyita, dan terserahmu apapun yang kau hendaki, minan nawafili, dari hal-hal yang sunnah. Artinya kalau untuk sholat sunnah, satu tayamum bisa diperuntukkan untuk misalnya 2000 rakaat sholat sunnah misalnya, tidak jadi masalah. Maka fa'in aradta, maka jika kau hendak fardhon, melakukan fardu, sanian yang kedua, fastanif, maka perbaharuilah ya lahu pada tayamuman akhara, tayamum yang lain. Maka ketika mau sholat fardu lagi, maka tayamum lagi, sholat fardu lagi, tayamum lagi, sholat fardu lagi, tayamum lagi. Ustaz, habis sholat fardu saya punya nazar. Nazar itu berarti sholat, misalnya sholatnya tadinya sunnah, itu jadi apa? Jadi wajib. Misalnya kata Yasir, kalau saya dapat tembe 500, maka nanti ba'da duhur saya akan sholat sunnah. Saya janji akan sholat sunnah ba'da duhur. Itu sholat sunnahnya, hukumnya apa? Tadinya sunnah, tapi nanti hukumnya jadi wajib. Kenapa? Karena nazar. Nah, karena nazar itu fardu, maka nanti pada akhirnya ketika mau sholat sunnahnya tadi yang jadi nazar, maka wajib tayamum lagi. Faham sampai sini? Oke. Kenapa? Karena dihukumi fardu. Adabul khuruji ilal masjidi, wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.